Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Mengerti dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 6 ayat 38. Saya bacakan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan perintahkan kita berilah, maka kamu akan diberi. Jadi dengan kata lain Tuhan ingin supaya kita ini jadi orang yang tidak egois dengan diri kita. Kita menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Dengan kata lain ketika kita memberi, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, kalau perintahnya berilah, pasti ada sesuatu yang kita bisa berikan. Sering kita berkata, aku nggak punya. Ya, apalagi kalau masalah uang, aku nggak punya uang. Nah, tiba-tiba uangnya hilang beneran. Loh, kok uangku hilang? Katanya nggak punya. Ya, jadi sekali lagi, kalau Tuhan perintahkan berilah, yang ada pada kita. Ya, tentunya tidak ada tuntutan harus seberapa. Tetapi seberapa hatimu terbuka untuk bisa memberkati yang lain. Ya, berilah, janji Tuhan kok akan diberi kok. Ya, tetapi kita jangan untuk diberinya dulu, lakukan dulu karena kita sudah diberi sesungguhnya. Apa yang kita punya itu sebetulnya dari Tuhan juga. Nah, dengan kata lain sesungguhnya kita sudah diberi, kita sudah diberkati dan Tuhan ingin kita supaya memberkati yang lain. Nah, dikatakan apa? Janjinya luar biasa. Ya, akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang keluar, tumpah keluar. Ya, bahkan tidak bisa diisi lagi. Dalam terjemahan dikatakan gitu. Satu berkat yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang mau jadi saluran berkat. Ya, kalau kita mau jadi saluran berkat, ya, jadi bukan hanya sebagai penerima berkat, maka Tuhan akan beri kelimpahan lagi. Sehingga gini loh, kalau kita sering memberi, kita sering berbagi, apalagi terhadap orang-orang yang membutuhkan, ya, bersedekah dengan orang-orang yang memang mereka tidak punya. Sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah satu alasan untuk Tuhan lebih lagi memberkati hidup kita. Kadang-kadang kita bertanya, lu janjinya kan akan diberkati luar biasa. Aku sering memberi, kok nyatanya aku tidak diberkati banyak seperti itu. Jangan lupa, setiap apa yang ada pada kita itu berkat Tuhan. Nah, kalau engkau memberi, kok aku masih bisa memberi lagi, bisa memberi lagi. Itu berarti satu berkat yang terus dialirkan dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa itu usahamu sendiri. Jangan berpikir bahwa apa yang engkau punya itu milikmu sendiri. Itu sumbernya dari Tuhan. Nah,
Jadi ketika kita taat memberi, membantu apalagi mereka yang kekurangan, maka sesungguhnya ada alasan Tuhan akan melimpahkan berkat itu dalam hidup kita. Jadi doanya jangan, Tuhan mana janjimu? Salah. Ya, doanya gimana? Tuhan, percayai aku lebih lagi untuk bisa memberi. Percayai aku lebih lagi untuk bisa memberkati orang lain lebih besar lagi. Loh gitu loh. Dengan begitu maka Tuhan akan limpahkan berkat yang lebih besar supaya melalui hidup kita berkat Tuhan tersalurkan. Ya bisa saja ketika kita memberi kepada seseorang, orang itu sedang berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang itu sedang bergumul dengan Tuhan. Dan kita ternyata dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi mujizat bagi orang itu. Sehingga orang akhirnya bisa mengenal Tuhan. Orang akhirnya bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, kalau firman-Nya berkata, berilah, beri. Ya, pokoknya di situ saja. Jangan kita pusing dengan katanya diberikan kepada kita ukuran yang luar biasa, yang banyak, yang sampai ya itu janji Tuhan. Itu nggak usah kita tuntut. Bagian kita mentaati perintahnya, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Ya, sekali lagi, kalau engkau merasa memberi tetapi kok hidupku masih juga nggak seperti itu ya, kok masih kurang saja ya. Tetapi kau masih bisa memberi. Berarti itu sesungguhnya juga berkat Tuhan. Syukuri dengan apa yang ada. Mengucap syukur dalam segala hal. Maka Tuhan akan tambahkan lagi. Ya, jadi intinya di sini adalah bagaimana kita mentaati firman. Berilah. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, berdoanya kepada Tuhan, Tuhan, pakai aku untuk bisa menjadi saluran berkat. Pakai aku bisa memberkati orang lain lebih lagi. Lebih banyak orang, lebih banyak berkat yang aku bisa bagikan. Nah, otomatis kan berkat yang disalurkan melalui hidup kita juga semakin besar. Karena apa? Karena kita mau menyalurkannya buat orang lain juga. Karena kita mau jadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak egois hanya untuk diri sendiri. Tidak istilahnya tamak. Ya, semua untuk diri sendiri. Tidak. Tetapi ketika kita mau memberi, maka kita pun akan diberi. Bahkan ketika kita taat terus memberkati banyak orang, hidup kita akan semakin diberkati. Sebab kita adalah saluran berkat. Dan biarlah melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur diingatkan hari ini bahwa kami harus memberi. Dan ketika kami memberi, sesungguhnya ada sesuatu yang telah Tuhan beri dalam diri kami. Tidak mungkin kami bisa memberi kalau kami tidak punya. Dan kami bersyukur seberapapun yang bisa kami bagikan, berikan kepada orang lain. Biarlah itu juga Tuhan membuat orang lain bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami menjadi saluran berkat. Bahkan perbesar kapasitas kami. Sehingga kami bisa memberkati lebih banyak orang. Kami memberkati lebih lagi Tuhan. Dan biarlah itu semuanya kembali Tuhan. Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Dan jauhkan dari kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.